semuanya, balik lagi di podcast Torkas Story Casting Podcast. Story yang bisa suka bahas hal dan dengan cara yang ringan. Dan aku Kevin. Hari ini topik kita benar-benar padat, tapi juga penting banget. Hari ini kita akan bahas soal politisasi agama. Wah, masih kenyang nih. Tenang Pi, kita bahasnya pelan-pelan. Apa aja ya, buat kamu, agama tuh harusnya berapa sih di dalam politik? Wah, maksud pertanyaan nih. Kalau menurut aku pribadi, agama itu memiliki nilai moral yang sendiri dalam politik. Tapi juga kalau agama itu diarahkan ke jualan suara, nah itu beda hal lagi. Nah, itu juga yang dibahas dalam artikel ilmiah yang kita ulas hari ini tuh. Intinya, banyak kandidat politik di Indonesia, apalagi pas pemilu tahun 2024, pakai simbol dan narasi agama buat kampanye. Apa menurut kamu itu berbahaya sih? Kalau cuma pakai baju koko sih nggak masalah. Tapi kalau udah narasinya, kalau nggak milih si A itu berarti nggak seiman, nah itu bahaya, bisa pecah masyarakatnya. Menurut artikel ini, Vin ya, penggunaan agama di politik Indonesia udah sampai tahap yang memicu polarisasi sosial. Kamu nggak merasa begitu juga nggak sih, Vin? Iya banget. Nah, bahkan di media sosial tuh kelihatan banget orang jadi saling serang, bahkan beda program politik tapi beda keyakinan. Bahkan ya, banyak hoax juga yang dibumbui agama ya. Dan yang seremnya lagi, orang bisa nelan mentah-mentah, padahal itu bisa aja itu settingan. Oke, sekarang kita masuk ke solusi nih, Vin. Artikel ini nawarin pendekatan yang disebut karakter profetik. Kamu udah denger gak sih sebelumnya? Belum, tapi pas baca artikelnya aku jadi tertarik. Jadi karakter profetik itu kayak nilai kenabian gitu ya, kayak kejujuran, keadilan, dan keamanahan. Yap, dan ini bukan cuma buat tokoh agama aja, Vin, tapi bisa banget diterapin di politik. Misalnya, pemimpin yang sidik alias jujur tuh nggak bakal pakai agama buat memanipulasi pemilihnya. Atau pemimpin yang adil nggak cuma berpihak ke mayoritas doang, tapi juga mikirin minoritas juga. Dan yang paling menarik buat aku sih, itu amanah, Vin. Jadi bukan cuma janji kampanye doang, tetapi beneran dilakuin karena itu tanggung jawab moral. Tapi gini Arik, realistis gak sih kalau kita berharap politisi kita itu memiliki karakter yang profetik? Nah, ini juga dikritisi dalam artikelnya nih, Vin. Tantangannya banyak, dari tekanan elit politik sampai masyarakat yang masih suka pilih karena satu iman ketimbang program kerja. Iya, dan kadang malah pemimpin yang jujur dianggap kurang karismatik, kalah sama yang lebih berwibawa gitu. Makanya perlu yang namanya pendidikan politik biar masyarakat gak gampang dibohongi simbol agama aja. Dan perlu juga regulasi yang jelas soal batasan kampanye berbasis agama gitu. Betul. Kalau kamu bisa kasih satu harapan soal politik Indonesia depannya, betul. Suara sih politik di Indonesia bisa lebih dewasa lagi, dan juga agama tetap memiliki tempat, tapi bukan sebagai alat manipulasi, tapi sebagai sumber dari nilai moral. Kalau dari aku nih ya, semoga kedepannya pemilu itu bukan ajang saling duduk diskusi, tapi ajang adu gagasan dan integritas. Amin. Nah, oke teman-teman, sampai sini dulu ya pembicaraan kita. Nah, menurut kalian gimana pendapat kalian tentang agama dan karakter profetik? Oke, jadi udah di penghujung acara. Kita tunggu pendapat kalian di komentar atau DM ya guys. Jangan lupa follow dan share podcast ini kalau kalian dapat insight baru. Sampai jumpa minggu depan guys. Dadah.